Terus dia bilang, apakah kamu tidak mampu berdiri sendiri selain menumpang nama ayahmu yang kau sebut-sebut sebagai ayah yang tidak baik itu? Coba ditonton lagi aja videonya, ada nggak aku ngomong kalau papa aku tuh nggak baik, papa aku tuh jahat. Aku kan nggak ada ngomong kayak gitu, aku cuma menjelaskan aja. Jadi mungkin si om ini yang salah nangkepnya itu aku tuh ngejelek-jelekin papa aku, dan aku bilang papa aku tuh nggak baik, padahal nggak. Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Oke, ya Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini, di video saya kali ini saya akan bagikan kepada kita semua ya, bagaimana jawaban yang luar biasa. Ya, bagaimana tanggapan menohok dari seorang adik kita Zelda, anak mendiang Agustan, soal komentar-komentar yang dilemparkan kepada adik kita ini dari saudara kita Muslim ya, dimana ada yang mengatakan kalau adik kita Zelda sepertinya menghujat orang tuanya ya. Kita tahu teman-teman ya, kalau di 8 hari yang lalu atau katakan 1 minggu yang lalu, adik kita Zelda ini menceritakan ya bagaimana pengalamannya selama mengurus papanya ketika masih sakit ya kan, yaitu Ustadz Agustan ya. Memang adik kita Zelda harus menyampaikan apa adanya, dan dia mengatakan kalau dirinya merasa capek pada saat itu. Capek tentu pasti ya, capek secara fisik sudah pasti karena tidak mudah ya teman-temannya mengurus seorang orang tua yang lagi sakit begitu ya. Tentu mungkin dia masak, lalu mungkin bisa jadi menyuapin orang tuanya dan sebagainya. Ada hal-hal yang membuat dia ya merasa capek secara fisik, dan itu wajar Pak. Manusia pasti capek karena manusia itu bukan robot. Saudara kita Zelda bukan robot begitu teman-temannya. Lalu kemudian beliau juga mengatakan bahwa memang selama papanya itu sakit mereka suka berantem gitu ya. Artinya mereka sering sekali ya berselisih paham ya, tidak connect sepertinya. Akhirnya wajar lah kalau misalnya adik kita Zelda pun mengaku kalau dia merasa capek ya kan. Oke teman-teman, jadi tidak lagi berlama-lama, langsung saja kita akan mendengarkan bagaimana jawaban yang luar biasa dari adik kita Zelda untuk ya menjawab ya, untuk menanggapi bagaimana komentar-komentar dari saudara-saudara kita Muslim. Dan ini dia videonya. Selamat malam. Jadi hari ini Zelda mau dibilang ngejelasin karena ada yang salah paham sama konten aku yang kemarin. Ada yang nangkepnya aku tuh ngehujat papaku sendiri, tapi enggak. Aku tuh nggak ngehujat papaku sendiri. Aku di situ udah nulis itu penjelasan dari aku terhadap kasus aku. Ini aku ngelirik sambil ngeliat laptop ya, karena ada yang komentar ke aku panjang gitu. Jadi nanti sambil aku ngebacain komennya. Nah, jadi ada yang bilang aku tuh ngehujat papaku sendiri. Padahal maksud aku tuh sebenarnya bukan ngehujat. Aku tuh nyeritain kejadiannya dari awal sampai akhir biar ceritanya tuh jelas. Biar alasannya juga jelas kenapa bisa hal itu tuh terjadi. Maksud Zelda tuh itu, Zelda gak ada maksud buat ngejelekin papa Zelda sendiri. Zelda cuma menjelaskan, cuman emang ada beberapa orang yang nangkepnya aku tuh ngehujat papaku sendiri. Terus dia tuh sempat komen kayak gini, aku bacain ya. Adik Zelda, kamu boleh percaya ataupun tidak mengenai klarifikasi kamu tersebut, tidak akan ada seorang pun umat Islam Indonesia yang akan mempercayainya. Percaya itu hak masing-masing, terserah kalian mau percaya atau enggak. Zelda cuma ngomong aja, itu juga bukan hak Zelda untuk memaksakan kalian percaya.
karena Zelda sekedar menjelaskan apa yang Zelda alamin sekarang, karena itu ngebuat Zelda gak nyaman. Itu yang pertama. Terus dia bilang, kamu memang anaknya yang tinggal seatap dengan beliau, jumpa setiap saat dan lain-lain. Namun kami umat Islam pun mengetahui apa saja yang sudah dilakukan oleh almarhum Ko Agustan. Aku juga tahu apa yang udah papa aku lakuin. Dan aku dari awal aku udah bilang kalau misalnya aku hanya menjelaskan kejadian awal sampai akhir dan kenapa bisa sampai ada kasusnya. Aku tuh niatnya cuman di situ, nggak ada niat buat yang lain. Terus mengenai temperamen Ko Agus yang naik turun, kami dapat memakluminya sebab apa yang dialami Ko Agus adalah hal yang sangat berat baginya. Lebih-lebih adalah seorang mualaf dalam kurung baru di dalam Islam. Bahkan kami yang sejak lahir sudah Islam pun terkadang juga mengalami kelabilan jiwa jika sudah amat terpojok dalam suatu permasalahan. Pelik menyangkut kesehatan, emosi yang tidak stabil itu sangatlah manusiawi. Orang sehatlah yang harus mengerti keadaan mereka. Aku udah mengerti, tapi aku juga manusia ya, bisa capek juga. Aku juga udah ngerti, cuman kadang aku juga capek. Nah, aku juga bukan robot ya yang bisa ngelakuin semua hal sekaligus tanpa ada capek gitu kan. Karena aku juga masih manusia dan aku juga masih bisa ngelakuin kesalahan gitu. Terus dia bilang, adik Zelda, sekali lagi kalaupun kamu ingin menjelek-jelekan Ko Agus, silakan, itu memang hakmu. Tetapi buatlah channelmu sendiri, jangan gunakan channel Mualaf Care Indonesia. Hal itu tidak baik, terlebih kamu masih non muslim. Aku nggak ada maksud buat ngejelek-jelekin bapakku sendiri. Dan aku udah bilang, aku tuh cuma ngejelasin doang gitu. Aku cuma ngejelasin karena soalnya udah banyak yang dengar tentang berita kasus aku itu, dan aku tuh jadi ditanya-tanyain sama orang kayak, Zelda emang ini beneran gitu. Terus kayak, siapa sih yang gak risih kalau misalnya tiap ketemu orang ditanyain terus, tiap ketemu orang ditanyain terus gitu kan. Nah terus soal buat channel sendiri, maaf banget ya, kan aku anaknya papaku sendiri, jadi aku juga punya hak buat megang channelnya atau untuk melakukan apa. Dan kalau misalnya emang bapak atau om ini nggak suka, ya tinggal di unsubscribe aja. Lagi pula Zelda megang akun ini nggak dipakai buat hal-hal negatif. Zelda nggak pakai buat hal-hal yang aneh-aneh. Terus soal non muslim atau enggak, lah emangnya kenapa? Kan aku anaknya, jadi kayak maksud itu kayak mau seagama atau enggak ya nggak apa-apa dong. Terus dia bilang, apakah kamu tidak mampu berdiri sendiri selain menumpang nama ayahmu yang kau sebut-sebut sebagai ayah yang tidak baik itu? Coba ditonton lagi aja videonya, ada nggak aku ngomong kalau papa aku tuh nggak baik, papa aku tuh jahat? Aku kan nggak ada ngomong kayak gitu, aku cuma menjelaskan aja. Jadi mungkin si om ini yang salah nangkepnya itu aku tuh ngejelek-jelekin papa aku, dan aku bilang papa aku tuh nggak baik, padahal nggak. Dan aku juga tahu kok kebaikan apa aja yang papa aku buat. Terus dia bilang lagi, oh ya satu hal lagi, mata kamu lirik sana sini saat berbicara itu membuat bertanya-tanya, adakah seseorang di sebelah kamu, adakah phone line yang kamu baca, dan lain-lain. Aku lirik sana sini itu karena aku berusaha mengingat apa yang dialamin, soalnya takutnya ada yang kelewat dan ada yang salah, makanya aku lirik sana sini. Itu aku lagi di kamar sendiri, nggak ada yang nemenin lah, jadi benar-benar sendiri. Dan ya udah cuman mau minta maaf aja kalau misalnya emang ada yang ngerasa akunya tuh. Oke, dan betul sekali ya, Zelda bukanlah robot. Betul ya. Artinya Zelda juga punya keterbatasan ya, terbatas secara fisik, dan mungkin juga beliau terbatas soal mental ya. Karena ya iya dong, apalagi Zelda juga bercerita kalau dia juga sedang sekolah
Jadi selain dia mengurus orang tuanya, papanya ketika masih sakit itu, dia juga berpikir bagaimana nanti sekolahnya, ya. Jadi bukan nggak ikhlas ya, bukan nggak tulus untuk merawat orang tuanya, tetapi dalam hal ini tentunya waktu itu yang diharapkan oleh saudari kita Zelda ini, papanya bisa ngerti gitu ya. Tapi kalau saya melihat sekali lagi, kalau saya melihat dari apa yang diceritakan oleh adik kita Zelda, memang papanya itu waktu masih sakit atau waktu masih di dunia, memang sulit untuk mengerti ya, dan juga sulit untuk dimengerti. Saya kurang tahu apakah memang karena agamanya atau keyakinannya sudah berbeda, saya kurang tahu ya, karena saya tentunya tidak bisa menjawab hal ini. Tapi yang saya tahu itu, kita masih ingat teman-teman ya, sempat juga dikatakan oleh adik kita Zelda, bahkan papa ya pernah mengusir aku dari rumah. Itu terjadi karena mereka selisih paham ya, mereka kurang mengerti antara satu dengan yang lain ya. Sebab itu teman-teman, sekali lagi saya bukan memberikan pembelaan ya atau membenarkan adik kita Zelda, tapi Zelda juga manusia, punya banyak keterbatasan, punya banyak kelemahan. Sebab itu apa yang sudah terjadi biarlah berlalu ya. Jadi nggak mungkin kembali semuanya ya. Jadi apa yang disampaikan oleh adik kita Zelda dalam curhatannya itu memang wajar untuk dia harus sampaikan ya, bahwa ya yang penting dia sudah melakukan ya yang dia bisa ya selama papanya masih sakit. Tapi ya semuanya sudah selesai, nggak perlu lagi ada yang bilang bahwa Zelda menghujat orang tuanya. Bagi saya setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Zelda, ya pengalaman-pengalaman selama papanya masih sakit atau masih di dunia, saya pikir itu adalah hal yang memang perlu untuk dia saksikan agar menjadi pembelajaran bagi banyak orang tentunya. Oke ya? Nah, oke. Jadi sekian saja dulu untuk video saya kali ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.